Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini atau pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai materi pemrograman visual. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian itu mengerti tentang apa itu bahasa pemrograman. Yang kedua, mengenal yang namanya pemrograman visual. Dan yang ketiga atau terakhir, kalian dapat menjelaskan perbedaan CLI dan GUI. Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah bahasa pemrograman. Nah, definisi bahasa pemrograman sendiri, bahasa pemrograman merupakan bahasa yang di dalamnya berisikan instruksi, perintah, dan statement yang dituliskan menggunakan kode program. Kode program tertentu sehingga kode program tersebut kalian bisa masukkan ke dalam mesin atau komputer. Nah, bahasa pemrograman juga bisa sebagai jembatan komunikasi antara manusia dengan mesin atau sebagai bentuk interaksi antara manusia dengan mesin atau komputer. Jadi interaksi antara kita nih sebagai user manusia dengan komputer bisa menggunakan bahasa pemrograman. Supaya apa? Supaya ketika kita ingin melakukan sebuah input perintah, komputer mengerti dan memprosesnya dan mengeluarkan atau outputnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, informasi yang kita butuhkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang kemarin ada di soal, yaitu mengenai kategori bahasa pemrograman, yaitu ada dua, CLI dan GUI. CL ini adalah Command Line Interface dan GUI adalah Graphic User Interface. Nah, apa sih CLI dan GUI itu? CLI dan GUI itu adalah CLI ini adalah interaksi antar muka pengguna yang biasanya dalam bentuk baris teks aja atau baris perintah. Dalam kita mengetik bahasa pemrograman, dia itu tampilannya cuma layar hitam dan kalian cuma nulis coding atau program aja dengan baris teks. Jadi nggak ada tampilan menu-menu lain, jadi cuma pure tampilan hitam sama udah baris teks aja untuk mengerti coding. Contohnya seperti kalau kalian buka di Windows itu command prompt. Itu kan tampilannya hitam semua, cuman hanya kita bisa mengetik perintah apa. Nah, itu adalah CLI. Dan yang kedua adalah GUI. Nah, kalau GUI ini lebih tampilannya lebih interaktif, lebih dinamis dan lebih menarik karena dia ada dalam bentuk grafisnya, ada gambar, grafik, icon, kursor dan beberapa bentuk perintah tuh lebih menarik. Dan kalau dibandingkan CLI yang hanya tampilan baris teks, di gue ini kita kadang nggak hanya perlu tinggal mengetik bahasa pemrograman atau kode program, kita juga bisa tinggal klik-klik aja sesuai dengan perintah yang ada atau sesuai dengan perintah yang kita mau. Nah, lalu pemrograman visual itu apa sih? Pemrograman visual merupakan tampilan yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi desktop dengan tampilan yang menarik dan interaktif. Nah, salah satu contoh yang paling populer adalah menggunakan Visual Basic untuk berbasis desktop. Sedangkan untuk berbasis Android, itu bisa menggunakan yang namanya bahasa pemrograman Kotlin. Sedangkan kalau untuk berbasis iOS dan Android atau bisa terintegrated dua-duanya, biasanya sekarang yang paling populer itu menggunakan Xamarin. Nah, kesemuanya itu menggunakan IDE atau apa sih IDE? Integrated Development Environment. IDE merupakan perangkat lunak komputer yang berguna untuk membantu dalam proses pengembangan perangkat lunak. Jadi, intinya IDE ini membantu kita ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi. Aplikasi kita itu bisa terintegrasi dengan semua platform, dengan semua bahasa, apa ya? Oke, dengan semua platform. Jadi kayak lintas platform, contoh kayak iOS, Android, terus juga ke website. Jadi kalau misalnya contoh kita membuat sebuah website-nya itu bisa dibuka di laptop dengan tampilan yang pas, lalu juga bisa dibuka di HP dengan tampilan yang pas juga. Jadi nggak acak-acakan. Kan kadang ada website yang ketika kita buka berbeda perangkat, itu tampilannya beda. Kayak contoh di desktopnya bagus, tapi kalian dibuka di HP hancur. Nah, itu merupakan fungsi dari IDE. Nah, apa aja sih fitur yang ada dalam IDE? Yaitu pertama ada kode editor. Jelas kode editor ini untuk kita mengetik kode coding kita atau kode program kita.
Lalu ada compiler dan debugger. Nah, compiler dan debugger ini adalah untuk menguji kode kita ini kira-kira masih udah benar apa belum, atau masih ada bugnya, data di bugnya. Kalau misalnya masih ada bug, biasanya dia akan ditunjukkan kesalahan codingnya di mana. Lalu yang ketiga, tampilannya lebih menarik. GUI. Nah, keunggulan aplikasi berbasis GUI dibandingkan CLI adalah yang pertama, sudah jelas tampilannya dia lebih menarik dan tidak monoton. Kalau CLI kan cuma baris teks, dia udah pure baris teks dan tampilannya cuma backgroundnya biasanya hitam. Yang kedua, interaksi dengan pengguna lebih baik. Yang ketiga, memberikan kemudahan pengguna dalam proses interaksi. Yang keempat, lebih mudah dalam menjalankan proses aplikasi, tinggal klik-klik perintah. Kadang tanpa harus kita mengetik, kita tinggal klik perintah, sudah selesai. Yang kelima, terakhir, tools yang banyak sehingga lebih mudah dalam merancang sebuah interface. Nah, oke, cukup sekian. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Oke, semuanya. Untuk pertemuan minggu depan mungkin kita sudah mengenal gimana sih tampilan dari program visual itu secara langsung, misalnya contoh Visual Basic ya. Oh iya, bagi kalian yang punya laptop atau tidak punya laptop, mungkin bisa isi survei ya nanti di Google Classroom, supaya nanti Bapak bisa data berapa banyak atau berapa persen yang sudah memiliki perangkat laptop. Oke semua, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.